kasar. Apa sih untungnya berkata kasar? Marah? Boleh. Bertengkar? Boleh. Tapi jangan berkata dan bersikap kasar. Simpel kok. Di Efesus 4 ayat 29 tertulis, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Oh iya teman-teman, jangan lupa setiap minggu jam 10 kita worship bareng yuk. God love us all. God bless you. Bye. Hi everyone, welcome back to FGF Kids online service. How are you guys doing? I hope you're doing fine. Nah, hari ini sama seperti minggu-minggu sebelumnya, kita masih akan tetap membahas mengenai wisdom. Dan di ibadah kali ini kita akan belajar about how we can ask God to say the right things. Pastinya akan ada banyak sekali poin yang bisa kalian catat ketika firman nanti. Oh ya, jangan lupa ya, jam 10.35 kita akan bertemu kembali via Zoom meeting bersama teman-teman dan teachers-teachers sekalian. Nah, di Zoom nanti akan ada pertanyaan dari mentor-mentor yang hanya bisa kalian jawab kalau kalian tonton terus ibadah dari awal sampai akhir. So, jangan lupa untuk minta linknya ke mama papa kalian ya. Oke, now I think it's time for us to worship and praise God. Everyone, let's stand up. Kita mau memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Let's go! Hi everyone, so good to be seeing all of you. You all look amazing, you all look fantastic. Semuanya masih siap untuk memuji nama Tuhan? Semuanya masih bersemangat buat kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus? Yay! I'm so excited to be praising along with you. Come on everybody, now let's stand up, stand on our feet, make some room, and we're going to declare together. We're going to say, Jesus, wherever you go, we're going to follow you. Can we do that? Yes, everybody ready to worship? Let's go!
like anything can happen. Can't hardly wait to see what's next. I wanna face this world with wonder and excitement. Face every challenge every day. Baby, I'm gonna follow. I'm trusting you, God. You are good. Life will be crazy, wild and amazing. I'm trusting you, God. You are good. Wherever you lead me, I'm gonna follow. I'm trusting you, God. You are good. Life will be crazy, wild and amazing. I'm trusting you, God. You are good. I'm trusting you, God. You are good. I'm trusting you, God. You are good. Come on, give glory to Jesus. Oke kids, sekarang kita akan menyanyikan satu lagu tentang bagaimana kita mau mencontoh Yesus untuk bisa berperilaku baik dengan kata-kata baik. Let's go! I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you'll show me how to do right. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you'll show me how to do right. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I was made to give you praise. Make me more like you. I was made to give you praise. Make me more like you in all I do. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Yuk, kita semua sama-sama siapin hati. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. We're going to declare together once more. We're gonna say, Lord, you are faithful. Dan kami mau mengikut Engkau Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Can we do that together? Jadi kita sama-sama tutup mata kita angkat tangan kita worship Tuhan bareng-bareng ya. Let's do it together with me. Come on. Bapa, Engkau mengenalku
Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Ku rasamu, ku akanmu dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Aku kan setia, aku kan setia. Aku kan setia, pada panggilanmu, aku kan setia pada panggilanmu. Say Yesus, 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 Yesus. Katakan kita bareng-bareng yuk. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatanmu, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. We are grateful for today.
We are grateful for every Sunday kalau kita bisa sama-sama ketemu Tuhan walaupun via online kayak gini ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk teknologi Tuhan. Even though we're at home Tuhan, at our own home Tuhan, kita masih bisa sama-sama berkumpul Tuhan untuk Sunday School bareng-bareng ya Bapa, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. We're so excited for today, for we know the word of God yang mau ditabur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, di dalam kehidupan kami akan menjadi sesuatu yang begitu baik Tuhan. Itu akan menjadikan kekuatan untuk kami Tuhan, itu akan membawa kelegaan untuk kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersuka cita Bapa, kami membuka hati kami buka pikiran kami buka telinga kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan, pagi hari ini kami juga berdoa untuk keluarga kami. Kau yang terus tutup bungkus, Kau jaga, sertai, lindungi orang tua kami, semua our siblings Tuhan, our big family Tuhan, and everyone at our church, everyone at our school. Kau yang terus berikan perlindungan-Mu Tuhan, dijauhkan dari sakit penyakit apapun juga. We love you so much. We honor you. Today it's all about you Jesus, and we give you all the glory, all the praise, all the honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian semua? Semua sehat-sehat ya? Pagi ini, Miss mau melakukan sebuah percobaan. Kalian tahu ini apa? Ya, ini adalah odol. Nah, Miss mau mengeluarkan isinya ke dalam piring. Oke. Nah, sekarang Miss harus mencoba memasukkan isi odol ke dalam tube ini kembali. Bisa nggak ya? Yuk kita coba. Aduh, nggak masuk-masuk. Susah ya. Oke deh, Miss coba dengan tangan ya. Bisa nggak ya? Wah, hampir nggak mungkin isi odol yang sudah keluar masuk lagi ke dalam tube. Jadi berantakan sekali. Nah, anak-anak, tube ini menggambarkan diri kita. Odol yang keluar menggambarkan kata-kata yang kita keluarkan. Kata-kata yang sudah keluar tidak bisa dikembalikan lagi. Kita tidak bisa menariknya kembali. Jadi, kita harus hati-hati dengan kata-kata apa yang kita keluarkan. Kalau ada kata-kata yang menyakitkan, itu akan orang ingat dan mereka susah lupa. We will lose their trust. Jadi anak-anak, kita harus berusaha untuk menggunakan kata-kata yang baik, yang tepat, dan menyenangkan. Big idea hari ini adalah we can ask God the right words. Yuk kita lihat cerita Alkitab hari ini. Hey kids, how's it going? We have something really important to talk about today. Are you ready? We're talking about words. Did you know that the words we say are important to God? So are the things we choose not to say. Has your mom or dad ever asked you to do something, like clean up your toys, and you said no instead of yes? Or has anyone ever said something that made you feel bad? See, our words are important. King Solomon, the wisest man who ever lived, knew this was true too. As king, he had to make a lot of hard decisions. One day, two women came to him very angry. They were fighting over a baby. They both said the baby was theirs, but that was impossible. Solomon knew one woman wasn't telling the truth.
but he wasn't sure how to make the wise choice. Solomon thought and thought and thought. He prayed and prayed and prayed. And finally, God gave him the wisdom he needed to make the right decision. Solomon spoke to the women and solved the problem. The baby went home with his mom, and the whole kingdom was amazed at Solomon's wisdom. Just like Solomon asked God to help him say the right words, we can ask God for the right words too. Nah, anak-anak, cerita tadi diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 16-28. Yuk kita baca Alkitabnya ya. Jadi, pada waktu itu di zaman Raja Salomo, ada 2 perempuan yang tinggal bersamaan. Lalu masing-masing melahirkan seorang bayi. Akan tetapi, bayi dari salah satu perempuan meninggal. Lalu, dia menukarkan bayinya yang meninggal dengan bayi temannya yang masih hidup ketika temannya itu sedang tidur. Ketika temannya bangun, dia menjadi sangat sedih karena bayi yang di sebelahnya meninggal. Akan tetapi kemudian dia lihat-lihat lagi dengan benar, dia sadar bahwa itu bukan bayinya. Lalu dia bilang pada temannya, "Ini bukan anakku, ini anakmu." Tapi perempuan lain itu berkata, "Bukan, anakku yang masih hidup, anakmu yang sudah mati." Sampai akhirnya mereka bertengkar di hadapan raja. Akan tetapi, apa yang kemudian Raja Salomo katakan? Raja berkata, "Ambilkan aku pedang. Aku akan membelah bayi ini menjadi 2, memberi setengah kepada ibu yang satu, dan setengah kepada ibu yang lain." Wah, aneh ya Raja Salomo. Kok kedengarannya jahat sekali sih? Sebenarnya, Raja Salomo bukan mau jahat dan melukai bayi itu, tapi dia mau mengetes kedua ibu itu. Ibu yang benar dari bayi itu tidak mau bayinya disakiti. Dia betul-betul sayang sama bayinya. Dan ketika dia mendengar Raja Salomo berkata demikian, dia langsung berkata, "Raja, gak apa-apa, berikan saja bayi itu kepada dia, asalkan dia hidup." Tapi, si ibu yang palsu berkata, "Penggal saja bayi itu, supaya aku dan kamu sama-sama gak punya bayi." Wah, dari jawaban kedua ibu itu, Raja Salomo bisa mengetahui siapa ibu yang sebenarnya. Tidak mungkin seorang ibu membiarkan anaknya dilukai. Luar biasa ya Raja Salomo. Dia sangat bijaksana. Kenapa ya dia bisa sangat bijaksana? Karena dia meminta kebijaksanaan, wisdom dari Tuhan, sehingga dia tahu kata-kata apa yang tepat untuk dikatakan. Karena Tuhan sendiri yang kasih perkataan itu. Jadi anak-anak, kita juga bisa mengatakan perkataan-perkataan yang tepat dan baik karena we can ask God for the right words. Anak-anak, mari kita baca satu ayat di Amsal 18 ayat 21. "Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya." Dalam bahasa Inggris, "The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit." Anak-anak, ternyata mulut kita punya kuasa, power yang sangat besar. Power to bring life or to bring death. Bad words bring death, but kind words bring life. Bad words hurt others. Waktu kita mengejek teman kita menyakiti perasaannya. But kind words heal others. Ketika kita memberi kata-kata yang baik, kita menyembuhkan hatinya. Bad words harm others. Kind words help others. Bad words destroy others.
Kata-kata kita bisa membuat teman kita menjadi sedih atau marah. But kind words build others. Kata-kata kita bisa membuat teman kita menjadi happy atau sukacita. Bad words disrespectful, but kind words respectful. Bad words make enemies. Kalau kata-kata kita jelek, kita akan punya banyak musuh. But kind words make friends. Ketika kata kita baik, kita menjadi punya banyak teman. Nah, so we have to choose the right words. Right words, kind words, and not bad words. Apa saja ya kata-kata bad words itu? Contohnya, yang pertama, rude words, kata-kata yang kasar. Yang kedua, kata-kata cursing. Misalnya kebun binatang, mulut kita penuh banyak dengan binatang-binatang. Yang ketiga, kata-kata yang mengejek. Misalnya, pendek lu, gendut lu. That's bad. Yang keempat, swearing words. Seperti, what the, tut, atau kata-kata yang bersumpah menggunakan nama Tuhan kita. Kita harus memilih kind words, kata-kata yang baik. Seperti apa itu? Yang pertama, praising. Kita memuji orang lain, mengatakan yang baik, sweet things, and encouraging things. Yang kedua, polite words, kata-kata yang sopan. Seperti kita harus bilang, yes please, excuse me, thank you. Yang ketiga, truth, honest words, bukan kata-kata yang bohong. Yang keempat, wise words, bijaksana dan memberi nasihat yang baik kepada teman kita. Nah, anak-anak, apa yang mau kalian pilih? Bad words that bring death or kind words that bring life? Yuk kita minta kepada Tuhan untuk memberikan kata-kata yang tepat supaya kita bisa memberikan life kepada teman-teman kita dan kepada keluarga kita. Dia pasti akan menolong kita dan memberikannya kepada kita. Mari kita baca ayat hafalan minggu ini. James 1 verse 5. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Minta sama Tuhan to put the right words in your mouth. Okay kids, have a great weekend. Sampai ketemu minggu depan ya. Bye. Okay kids, that's all for today's service. Ingat ya, kemanapun kalian pergi, jadilah anak-anak yang penuh dengan terang dan penuh dengan wisdom. Nah, jam 10.35 ingat juga kalau kita akan bertemu via Zoom, yang linknya sudah ada di mama papa kalian. Okay, have a nice Sunday and see you soon. Bye.